Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Pak Priam dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Patricia Veronica dengan NIM 191334041. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi teori investasi, terlebih subbabnya yaitu portofolio. Nah, teman-teman, pada subbab portofolio terdapat beberapa sub-topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk yang pertama ada return portofolio atau return ekspektasian. Yang kedua ada risiko portofolio. Yang ketiga ada kovarian dengan cara probabilitas. Dan yang keempat ada kovarian menggunakan data historis. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa sih return portofolio? Jadi, return portofolio dikenal dengan return realisasi portofolio atau portofolio realis return, yaitu merupakan rata-rata tertimbang dari return realisasian masing-masing sekuritas tinggal di dalam portofolio tersebut. Secara sistematis, return realisasian portofolio ini dirumuskan dengan RP sama dengan sigma N I dikurang 1 dalam kurung W atau dikenal sebagai porsi dari sekuritas I terhadap seluruh sekuritas di portofolio dikurang RI atau return realisasian dari sekuritas ke I. Nah, di sini ada notasinya biar teman-teman tidak bingung dari rumus-rumus ini. RP itu dikenal dengan return realisasian dari portofolio, W sama dengan porsi dari sekuritas I terhadap seluruh sekuritas di portofolio, E dalam kurung RI tutup kurung sama dengan return realisasian dari sekuritas ke I, dan N merupakan jumlah dari sekuritas tunggal. Nah, teman-teman ingat kan di awal saya sudah menjelaskan atau menyampaikan bahwa return realisasian portofolio ini mempunyai subtopik lagi yaitu return ekspektasian. Nah, return ekspektasian portofolio atau portfolio expected return merupakan rata-rata tertimbang dari return ekspektasian masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio dengan rumus sigma N I dikurang 1 buka kurung WI dikurang RI, atau notasinya RP sama dengan return realisasian dari portofolio, W sama dengan porsi dari sekuritas I terhadap seluruh sekuritas di portofolio, E buka kurung RI tutup kurung sama dengan return realisasian dari sekuritas ke I. Jadi, teman-teman, terlihat di sini ada bedanya ya. Selanjutnya, nah, return and risk atau risiko. Risiko portofolio atau portfolio risk tidak merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh risiko sekuritas tunggal. Nah, di sini yang warna hijau menyatakan risiko portofolio kemungkinan dapat lebih kecil dari risiko rata-rata tertimbang masing-masing sekuritas tunggal. Dan di sini yang berwarna biru mengatakan konsep dari risiko portofolio pertama kali diperkenalkan secara formal oleh Harry M. Markowitz pada tahun 1950-an. Jadi Harry ini menunjukkan secara umum risiko mungkin dapat dikurangi dengan menggabungkan beberapa sekuritas tunggal ke dalam bentuk portofolio. Persyaratan utamanya untuk dapat mengurangi risiko di dalam portofolio ini ialah return untuk masing-masing sekuritas tidak berkorelasi secara positif dan sempurna. Nah, salah satu pengukur risiko adalah defisiasi standar atau standard deviation atau dikenal dengan varian yang merupakan kuadrat dari defisiasi standar.
di mana risiko yang diukur dengan ukuran ini mengukur risiko dari seberapa besar nilai tiap-tiap item menyimpang dari rata-ratanya. Risiko portofolio juga dapat diukur dengan besarnya deviasi standar atau varian dari nilai-nilai return sekuritas-sekuritas tunggal yang ada di dalamnya. Nah, teman-teman, jadi untuk rumus varian return portofolio sudah saya tuliskan ya di sini di bawah. Nah, teman-teman, masih berhubungan dengan resiko portofolio, terdapat subtopik yaitu covariance. Covariance atau covariance antara return saham A dan saham B yang ditulis sebagai cov buka kurung RA, RB tutup kurung, di mana menunjukkan hubungan arah pergerakan dari nilai-nilai return sekuritas A dan B. Untuk notasi rumus-rumusnya akan saya jelaskan pada slide berikutnya ya. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya terdapat 3 nilai covarian. Yang pertama nilai covarian positif, yang kedua nilai covarian negatif, dan ketiga nilai covarian 0. Nah, untuk nilai covarian yang positif menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel bergerak ke arah yang sama, yaitu jika satu meningkat, yang lainnya juga meningkat, atau jika satu menurun, yang lainnya juga ikut menurun. Nah, untuk yang kedua di sini ada nilai covarian yang negatif, menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel bergerak ke arah yang berlawanan, yaitu jika yang satunya meningkat, yang lainnya menurun. Jika yang satunya menurun, yang lainnya meningkat. Begitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada nilai covarian 0, merupakan nilai-nilai dari dua variabel independen, yaitu pergerakan suatu variabel tidak ada hubungannya dengan pergerakan variabel yang lainnya. Oke, kita lanjut pada subtopik yang ketiga, yaitu covarian dengan cara probabilitas. Nah, teman-teman, covarian yang dihitung menggunakan probabilitas dapat dihitung dengan rumus yang telah saya tuliskan di bawah ini ya. Untuk notasinya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, teman-teman, untuk penjelasan notasinya, yang pertama ada cov buka kurung RA, RB tutup kurung merupakan covarian return antara saham A dan saham B. Untuk yang kedua ada RAI atau RAI sama dengan return masa depan saham A kondisi ke I. Untuk yang RBI sama dengan return masa depan saham B kondisi ke I. Selanjutnya ada E buka kurung RA tutup kurung merupakan return ekspektasian saham A. Untuk yang E buka kurung RB tutup kurung merupakan return ekspektasian saham ke B. Dan untuk PI yaitu probabilitas terjadinya masa depan untuk kondisi ke I. Dan N merupakan jumlah dari kondisi masa depan dari I sama dengan 1,N. Nah, begitu ya teman-teman, semoga dapat dipahami dengan baik dan dapat dimengerti. Nah, selanjutnya nih ada subtopik yang terakhir yaitu covarian dengan data historis. Nah, covarian yang dihitung dengan data historis dapat dirumuskan sebagai sesuai dengan yang saya cantumkan di bawah ini ya. Nah, untuk notasinya tersendiri itu yang pertama ada cov buka kurung RA, RB merupakan covarian return antara saham A dan saham B. Untuk yang kedua ada RAI yaitu return masa depan saham A kondisi ke I. Selanjutnya ada RBI merupakan return masa depan saham B kondisi ke I. Selanjutnya ada E buka kurung RA tutup kurung merupakan return ekspektasian saham A. Dan E buka kurung RB tutup kurung merupakan return ekspektasian saham B. Nah, dan yang terakhir ada N. N ini merupakan jumlah dari observasi data historis untuk sampel yang besar minimal 30 observasi dan untuk sampel kecil digunakan N dikurang 1. Nah, teman-teman, sekian
pembahasan materi portofolio dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman semua dengan jelas dan baik. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya Patricia Veronica, pamit undur diri.